Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 151. Saat kata-kata Qiu Dongshan keluar, keempat wanita penyambutan mendorong gerobak keliling raksasa dan meletakkannya di atas panggung. Angkat penutup kain hitam. Adegan awalnya remang-remang, tetapi pada saat ini, dengan melepas kain hitam, cahaya keemasan segera muncul. Itu bahkan membuat orang tidak bisa membuka mata. Semuanya, harga awal untuk set setelan 4 potong untuk selir kekaisaran mulai dari 10 juta. Setiap tawaran tidak boleh lebih rendah dari 1 juta, dan tidak ada batas atas. Sekarang, silakan mulai menawar. Seperangkat perlengkapan ini memang layak disebut tak ternilai harganya. Setidaknya, menurut Ye Tianzong, hanya ada satu idiom yang bisa menyimpulkannya, megah dan megah. Meskipun dari pendahuluan, itu telah digali sejak lama, dan itu lebih dari 1000 tahun yang lalu, tetapi tidak bisa menyembunyikan cahayanya sama sekali. Ini pasti koleksi rumah untuk orang kaya yang memiliki hobi koleksi hebat. Selain itu, set peralatan ini juga dapat memberikan efek yang baik pada kecantikan dan kecantikan dalam kenyataan, dan itu adalah barang gila yang membuat banyak wanita berbondong-bondong. Namun, harga awalnya hanya 10 juta yuan, yang membuat banyak pelanggan takut. 12 juta. Sun Yongye mengangkat tandanya. 13 juta. Sun Yongji juga berteriak, saudaraku, kamu dapat memberikan peralatan ini kepadaku. Aku berencana untuk memberikannya kepada wanitaku. 20 juta. Tapi Mei Changyao mengangkat tanda itu, menggelengkan kepalanya dan berkata, serahkan padaku. Di tanganku, ini jauh lebih berguna daripada kamu. 25 juta. Tetapi, sekarang pelelangan bukan rumah mereka bertiga, banyak juga orang kaya top di tempat kejadian, terutama wanita terkaya, mereka sudah lama mendambakan peralatan ini. 30 juta. Mei Changyao mengertakkan gigi dan mengangkat tandanya lagi. Dia punya banyak uang, dan ini adalah villa, yang bisa digunakan kapan saja. Ayah selalu menghidupi dirinya sendiri dalam membelanjakan uang, bagaimanapun, dia adalah satu-satunya pewarisnya, dan semua uang yang dia hasilkan dicadangkan untuk dirinya sendiri. Tuan Mei ini sepertinya pasti menang. 30 juta, ini harga yang hampir setinggi langit. Meskipun saya sangat menyukai peralatan ini, tetapi jika saya ingin bersaing dengannya untuk mendapatkan uang, saya masih harus sujud. Para tamu berkecil hati dan meletakkan tanda itu. Bahkan Sun bersaudara, mereka punya uang, tapi tidak banyak. Apalagi karena makan, minum, melacur dan berjudi, mereka diam-diam menggelapkan uang 5 caebol besar. Jika mereka menyia-nyiakannya lagi, mungkin akan menimbulkan masalah. Akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas, dan berkata tanpa daya, itu masih kalimat yang sama, Tuan Mei menyukainya, dan kami tidak mengambil yang disukai orang lain. Terlebih lagi, dengan tawaran 30 juta, aku benar-benar tidak bisa keluar, jadi lebih baik aku memberimu perlengkapan ini. Mendengar, Mei Changyao tertawa terbahak-bahak sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya, mengangguk satu demi satu dan berkata, sebenarnya, wanita lebih sering menggunakan peralatan ini. Tapi saya punya sedikit hobi, dan itu mengumpulkan. Saya akan menganggapnya sebagai 30 juta yuan. Setelah turun, saya hanya akan meletakkannya di ruang tamu dan melihatnya dengan santai, semuanya, jangan berkecil hati, meskipun tidak bisa bersaing dengan saya, Anda dipersilakan untuk datang ke Juxian Villa seringkali, jika Anda benar-benar serakah, Anda bisa datang dan melihat-lihat. Mei Changyao mengira dia memiliki kesempatan untuk menang. Kami sudah mulai mengundang semua orang untuk datang dan menonton di masa depan. Melihat ini, Qiu Dongshan pada dasarnya yakin bahwa dengan peralatan ini, Tuan Mei pasti akan menang. Jadi, aku akan mengumumkannya. Sekarang, setelah Zhang Chunqin di bawah panggung melihat ini, dia masih bergumam dengan suara rendah, ini benar-benar hal yang bagus. Tidak heran Nona Gu sangat menghargainya. Saya kira dia menginginkan benda ini, jadi dia bisa menggunakannya untuk dirinya sendiri. Namun, harganya sudah mencapai 30 juta, yang merupakan angka astronomi. Tidak mungkin saya mendapatkannya. Baru saja aku bertanya pada si idiot itu apakah aku bisa meminta Sister Mei untuk membantuku. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Karena saya tidak punya cara untuk mempermasalahkan alat ini, sepertinya saya hanya dapat mengambil hal terbaik berikutnya dan menggadaikan emas, perak, dan perhiasan saya kepada Mes Gu. Dengan cara ini,
dia akan menginvestasikan setidaknya 100 juta pada saya untuk mendirikan perusahaan grup dan membiarkan saya menjadi presiden. Dihitung dengan hati-hati, saya tidak kehilangan uang, tetapi menghasilkan banyak uang. Gumaman itu menjadi lebih keras. Ren Dongguo di samping mendengarnya dengan samar, dan bertanya, sayang, apa yang kamu bicarakan? Apakah aku mengatakan sesuatu? Saya tidak mengatakan apa-apa. Perangkat perkakas ini sangat indah. Tuan Mei membelinya di pelelangan. Saya pikir itu akan diberikan kepada ibunya atau wanita yang disukainya di masa depan. Hei, jika apa yang terjadi pada Lady Luke saat itu benar, maka Yuro dan Tuan Mei harus melakukan sesuatu, dan mereka tidak akan bermain-main dengan orang bodoh sekarang. 50 juta. Sebelum Zhang Chunqin sempat menyelesaikan keluhannya, seseorang mengangkat plakat dan berteriak keras. 50 juta. Kamu gila. Siapa yang begitu gila? Tidak perlu membebankan harga setinggi langit untuk sesuatu yang tak ternilai harganya, bukan? Semua orang mencari reputasi. Pada akhirnya, ketika mereka mengetahui bahwa orang yang memegang plakat itu adalah Ye Tianzong, seorang idiot lainnya, mereka semua pingsan. Dia lagi. Apakah orang gila ini terspesialisasi dalam melakukan sesuatu? Jika 1 juta tadi bukan lelucon, maka mereka mungkin mampu membelinya jika mereka membiarkan keluarga mereka membelanjakan uang untuk itu. Tapi sekarang menjadi 50 juta, 50 juta. Bagaimana ini mungkin? Datang untuk membuat masalah, saranku, usir dia, jangan merusak suasana di sini. Beberapa orang sudah sangat tidak puas. Dan keluarga Zhang Chunqin memandangnya dengan lebih tidak percaya. Dengan orang bodoh ini, tidak ada gunanya membuat janji, dan sekarang dia berbicara omong kosong, bukankah dia benar-benar takut angin akan menggerakkan lidahnya? Ye Tianzong, kamu benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi. Sepertinya kamu tidak memiliki konsep angka. Kamu baru saja berteriak 50 juta, tapi... Ketika Sun Yongye belum selesai berbicara, Ye Tianzong berkata dengan dingin, diam. Kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini, pegang tandanya, atau hanya berdiri dengan patuh. Ye Tian menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya, memandang Mei Changyao, dan bertanya, saya menawarkan 50 juta, apakah Anda ingin mengikuti? Selain itu, saya harus menyatakan bahwa saya tahu bobot dari apa yang saya katakan. Saya tahu berapa nilai 50 juta, dan saya tahu lebih baik daripada kalian semua. Jadi, jangan bicara tentang apa yang ada dan apa yang tidak. Singkatnya, ketika diselesaikan nanti, saya harus mengambil uang dan mengambil uang. Jika saya tidak bisa, saya bersedia menanggung konsekuensinya. Itu yang kamu katakan. Mei Changyao awalnya hanya menganggap pihak lain itu gila, tapi dia tidak menganggapnya serius. Tapi kata-kata yang dia ucapkan sekarang jelas berpikiran jernih, dan dia tahu apa yang diwakili oleh tindakannya. Baginya, seperangkat alat ini opsional, tetapi membersihkan keluarga Ye Tianzong adalah prioritas besar dalam pikirannya. Karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu untuk waktu yang lama. 80 juta. Mei Changyao mengikuti. Akui saja dan beritahu dia bagaimana orang kaya sejati menghabiskan banyak uang. Ikuti saja, saat Anda check out saat itu tergantung bagaimana Anda mengungkapkan prototipe Anda. 100 juta. Aku tidak tahu. Ye Tianzong ini sudah bodoh sampai batasnya. Begitu metode agresif dikatakan, dia langsung mengikuti, 100 juta. Kamu ingat apa yang kamu katakan, dan bayar harga untuk tindakanmu sendiri. Mei Changyao juga ketakutan. Meskipun dia kaya, dia tidak akan menghabiskan banyak uang. Agar ayah tahu bahwa dia telah menghabiskan 100 juta yuan, dia harus bunuh diri. Dan pelelangan akan segera berakhir, jadi dia ingin melihat bagaimana si idiot ini akan berakhir pada akhirnya. Bagus. Tuan Ye, 100 juta, 1 kali. 100 juta, 2 kali. 100 juta, 3 kali. Ledakan. Membuat kesepakatan. Qiu Dongshan mengerti, dan tidak mungkin memberi Ye Tianzong kesempatan untuk mengubah kata-katanya dan membantah. Setelah berteriak 3 kali berturut-turut, dia memukul palu yang berat dan membuat keputusan akhir. Selamat kepada Tuan Ye, Anda telah berhasil memotret set pakaian 4 potong untuk selir kekaisaran dinasti Tang, dengan nilai total 100 juta. Tepukan. Sekarang. Dibandingkan dengan beberapa tepuk tangan sebelumnya, suasana di tempat kejadian cukup hangat. Dan suara tepuk tangan memekakkan telinga. Namun, semua orang tidak dengan tulus berharap, tetapi menunggu untuk melihat lelucon terakhir. Ambil 2 tembakan berturut-turut. Naskah Luo Yifu bernilai jutaan.
Set pakaian 4 potong untuk selir bangsawan dinasti Tang senilai 100 juta. Sebanyak 100 juta, jika dikatakan, pasti akan menjadi berita utama besok. Oke semuanya, lelang hari ini selesai. Selanjutnya, mari undang Tuan Mei Qingyang, pemilik Juxian Villa, untuk naik ke atas panggung dan mempersembahkan barang lelang kepada tamu kita malam ini. Pada saat yang sama, menurut peraturan, pemilik desa Prem juga akan secara pribadi menerima rekening penyelesaian para tamu. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Bab 152. Pemilik hadir secara pribadi. Tidak hanya menyumbangkan lisensi, tetapi juga mengumpulkan akun secara langsung. Di mata orang luar, ini sangat dihargai, dan mereka yang mendapat penghargaan harus dihormati. Bagaimanapun, Mei Qingyang terkenal di luar, dan sebenarnya merupakan semacam kehormatan untuk bertemu dengannya dengan matanya sendiri. Tapi Ye Tianzong sangat bijaksana, terutama penampilan Mei Qingyang yang menemaninya, dan Song Yida. Dia dan dirinya sendiri memiliki perseteruan yang mematikan saat itu. Dilihat dari karakter anjing tua ini, pasti ada balas dendam. Benar-benar sebuah wajah bagi pemiliknya untuk berada di sana secara langsung. Zhang Chunqin sangat iri. Pada saat yang sama, ketika dia melihat ke arah Ye Tianzong, dia mengabaikan hubungan itu dan berkata, orang-orang yang telah diberikan kartu ini semuanya adalah orang kaya yang telah memberikan uang dengan uang sungguhan. Bisa sekecil 1 juta, sebanyak 10 juta. Orang bodoh sepertimu, yang dengan santai mengatakan 1 juta 1 miliar, kamu pikir uang itu berasal dari angin kencang, dan kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau. Aku tidak peduli. Jika kamu ingin menjadi gila, itu urusanmu. Jika kamu tidak membayar uang, dan pihak lain memanggil polisi dan menangkapmu dan memenjarakanmu, kamu harus menanggungnya. Aku masih harus menemukan cara untuk menyelesaikan biaya kami, yang diperkirakan beberapa juta. Ngomong-ngomong soal, Zhang Chunqin memandang Ren Dongguo di sebelahnya, dan bertanya, Dongguo, Zhong Xiliang dapat menangani masalah ini, bukan? Ini. Ren Dongguo sama sekali tidak mengenal Ren Dongguo. Kenalan yang ditampilkan juga diatur oleh Ye Tianzong. Karena dia berani memanggil 100 juta, dia seharusnya bisa mengatasinya. Menggabungkan apa yang dia lakukan sebelum dan sesudah, terutama pertempuran satu tangan melawan 8 Raja Kong barusan, dia meninggalkan kesan mendalam pada Ren Dongguo, dan dia percaya pada pihak lain. Singkatnya, jika kita dapat menyelesaikan dengan damai hari ini dan pergi dengan lancar, dia pasti akan mengalami pertikaian. Jika menantu yang begitu baik diusir oleh istrinya dengan cara tit for tat, itu tidak akan sesederhana kerugiannya, tetapi kerugian besar. Tidak masalah, kami bisa menanganinya. Ren Dongguo tidak tahu apa-apa tentang itu, dan dia tidak tahu kemana arah selanjutnya. Hanya saja ketika Zhang Chunqin bertanya, dia menatap Ye Tianzong secara khusus, dan melihat Ye Tianzong sedikit mengangguk, dengan tatapan percaya diri. Untuk beberapa alasan, Ren Dongguo merasa seolah-olah dia telah diyakinkan, bahwa tidak ada masalah. Sayang, kamu hebat. Jarang, Zhang Chunqin memanggil suami Ren Dongguo, bahkan mencium pipi kirinya. Meskipun mereka adalah pasangan tua, ini adalah pertama kalinya mereka menunjukkan kasih sayang yang begitu besar. Ini membuat Ren Dongguo tersanjung, dan dia bahkan lebih berterima kasih kepada Ye Tianzong di dalam hatinya. Tampaknya sejak kemunculan menantu yang bodoh ini, situasi hidupnya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Tentu, trennya positif. Dia samar-samar merasa bahwa jika terus seperti ini, keluarga pasti akan lebih damai dan bahagia. Apa yang harus dilakukan? Tetapi, Ren Yurou tidak tahu. Dia sudah sibuk. Setelah datang ke Juxian Villa, dia terus-menerus dihadang oleh orang-orang. Meski di permukaan sekarang, semuanya tampak beres dan diselesaikan dengan mudah. Namun, sekarang pemilik villa muncul, ada uang yang harus dikumpulkan, 100 juta, di mana saya bisa mendapatkannya. Ye Tianzong ini, yang jelas tidak sakit, masih ingin mengambil benda-benda ini, meski tak ternilai harganya, tapi... Tidak apa-apa istri. Aku bisa membayar uangnya. Jika kamu menyukai manuskripnya, maka aku akan memberikannya kepadamu. Set peralatan perawatan ini digunakan oleh selir kekaisaran, karena ibu menyukainya, aku akan memberikannya padanya. Pemiliknya ada di sini, itu benar, aku punya hal lain untuk ditanyakan padanya. Ye Tianzong masih tenang dan tenang, seolah tidak ada yang bisa membuatnya merasa gugup atau takut. Ren Yurou ragu untuk berbicara, Zhang Chunqin mendengus dingin tak percaya, sementara Ren Dongguo penuh antisipasi. Dan ketika Mei Qingyang dan Song Yida naik ke atas panggung, tamu lain yang telah berhasil melakukan transaksi juga naik ke atas panggung satu demi satu atas perintah Qiu Dongshan.
The Sun Brothers hadir untuk menemani para pelari dalam pelelangan. Butuh ratusan ribu dolar untuk mendapatkan beberapa barang kecil. Dan Mei Changyao sendiri berharap untuk menekan Ye Tianzong melalui pelelangan. Meskipun dua barang dijual oleh pihak lain terlebih dahulu, dia juga menghabiskan 7 hingga 8 juta yuan dalam pelelangan ini, jadi dia memenuhi syarat. Pergi bersama mereka, Sekretaris Song telah berkomunikasi dengan ayahnya, dan setelah beberapa saat, dia akan menamparkan wajah keluarga ini dengan keras. Sekarang mendengar kata-kata Ye Tianzong, Mei Changyao langsung mencibir dan berkata, "Hehe, kamu berani berbicara keras ketika kamu akan mati. 100 juta, apalagi kamu, biarpun itu aku khawatir itu akan memakan banyak masalah. Sebentar lagi, ketika ayah saya memberikan kartu kepada pelanggan, dia harus mengambil uang di satu tangan dan barang di tangan lainnya. Jika Anda tidak bisa mengeluarkan uang, saya akan memanggil polisi. Scam. Jumlah penipuan 100 juta sudah cukup untuk memenjarakanmu." Mendengar apa yang dikatakan Mei Changyao, kedua saudara laki-laki yang hilang itu juga menimpali dan berkata, "Tidak hanya idiot ini, tetapi juga Ren Yurou, ayah mertua dan ibu mertuanya semuanya akan menderita. Cukup untuk membicarakannya, tapi apa yang akan kamu hadapi selanjutnya sangat menakutkan di luar imajinasimu. Ini adalah akibat dari menimbulkan masalah di Juxian Villa. Juga, tidak masalah jika kamu menyinggung kami, tetapi jika kamu menyinggung Tuan Mei, kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu mati." Ye Tianzong tidak takut. Ren Yurou gelisah. Meskipun Zhang Chunqin dapat menyelesaikan masalah biaya kursi, tetapi Ye Tianzong membual bahwa dia akan membeli 100 juta peralatan perawatan selir kerajaan di Haikok. Dia pasti tidak mau menderita bersama Ye Tianzong, orang bodoh, jadi dia sudah mempertimbangkannya. Setelah beberapa saat, Zhong Xiliang diminta untuk membantu. Kemudian, temukan peluang dan menyelinap pergi. Keluarkan akta nikah dia dan putrinya, tiru tulisan tangan Ye Tianzong, dan tanda tangani perjanjian perceraian, agar hubungan bisa berpisah dengan lancar. Faktanya, ini adalah persiapan bekasnya. Dia berniat menceraikan putrinya dari orang bodoh ini kapan saja. Jika terjadi sesuatu, keluarganya tidak akan terlibat dalam insiden apapun. Di atas panggung, deretan tamu berdiri satu per satu. Peringkat menurut dana yang dibeli oleh masing-masing dari mereka dalam lelang ini, keluarga Ye Tianzong tidak diragukan lagi berada di peringkat C. Bahkan Sun Brothers dan Mei hanya bisa berdiri di kedua sisi dengan cemas. Namun, di mata semua orang, posisi keluarga Ye Tianzong di posisi C bukanlah kehormatan tertinggi. Terpidana matilah yang menunggu untuk dieksekusi, dan mereka akan menjulurkan kepala kapan saja dan di mana saja untuk ditusuk. Tidak ada yang percaya bahwa Ye Tianzong dapat menghasilkan 100 juta yuan, dan sekarang membiarkan pemiliknya keluar sendiri juga duduk sebagai penanggung jawab. Tidak peduli siapa itu, apa identitas dan latar belakangnya, di depan pemilik villa, mereka semua harus pucat cinta dan tidak menyembunyikan apapun. Kedatangan. Song Yida membantu Mei Qingyang naik ke atas panggung. Datanglah ke sisi tuan rumah. Semua orang mendongak dan mengangkat alis mereka. Juga termasuk Ye Tianzong. Yang disebut Mei Qingyang ini berusia 80 tahun, memiliki janggut dan rambut putih, dan berpakaian sangat sederhana dan sederhana. Tidak ada kemewahan di sekujur tubuh, tapi ada ekspresi hikmat di wajah yang sangat teratur. Setelah membiarkannya datang, semua orang tersentak, dan bahkan menahan napas, tidak berani melakukan gerakan gegabah. Song Yida mendukungnya, berjalan perlahan, datang ke pembawa acara, yaitu Qiu Dongshan, dan ketika dia melihat semua orang, terutama di bagian akhir, tatapannya tertuju pada Ye Tianzong. Meskipun hanya sekilas, Ye Tianzong bisa merasakan emosi yang mendalam, permusuhan. Apalagi ada aura pembunuh yang tajam di kegelapan. Orang ini tidak baik. Saya belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, tetapi dia mampu menimbulkan permusuhan yang begitu besar terhadap saya, semua ini karena Song Yida. Anjing tua ini sekarang penuh dengan senyuman. Jelas, karena pemilik lama duduk di sini, dia penuh percaya diri. Hari ini, dia harus menjaga Ye Tianzong. Tetapi dia tidak tahu bahwa setelah lembah mata air panas, Ye Tianzong pergi ke tempat lain di sepanjang jalan untuk mencari tahu beberapa hal yang membingungkannya saat dia akan mengikuti Zhang Chunqin. Oleh karena itu, pelelangan saat ini, lihat kedengarannya buruk untuk dia, tapi nyatanya, itu adalah pertunjukan utamanya. Tuan Mei Zhuang, halo. Para tamu ini adalah pemenang lelang ini. Selanjutnya, sebelum Anda memberikan kartu kepada tamu Anda masing-masing, yang ini akan diserahkan kepada Sekretaris Song di bawah saksi pribadi Anda. Ngomong-ngomong soal, Qiu Dongshan mengambil mesin kartu kredit dari wanita penyambut di sebelahnya,
dan menyerahkannya kepada Song Yida dengan hormat. Song Yida sedikit mengangguk, dan hanya melirik Mei Qingyang. Dan Qiu Dongshan juga sangat cerdas, dan mulai berteriak ke mikrofon, Tuan Huang membeli botol tembakau dari dinasti Ming, dan harga lelangnya 2,3 juta. Nyonya Li membeli sepasang kaligrafi dan lukisan karya pelukis dinasti Yuan dengan harga lelang 1,2 juta. Tuan Sun membeli satu setelah lainnya. Dari kiri ke kanan, setiap kali kartu digesek, Qiu Dongshan berteriak keras. Setelah menggesek kartu yang dibeli oleh Sun bersaudara dan Tuan Mei untuk menyelesaikan pemberian kartu, mereka mendatangi Ye Tianzong. Meskipun dia sudah siap, Zhang Chunqin tidak bisa menahan keterkejutannya. Aura kuat Mei Qingyang membuat orang gemetar tanpa sadar. Ayah dan anak Ren Dongguo dan Ren Yurou juga memandang Ye Tianzong dengan mata tajam, yang satu khawatir dan yang lain merindukan. Tapi Ye Tianzong, satu-satunya orang yang terlibat, benar dan tak kenal takut, berdiri di sana, dia benar-benar memilih untuk melihat Mei Qingyang. Mei Qingyang tahu bahwa orang ini, bernama Ye Tianzong, bodoh dan terkadang jatuh sakit. Tentu saja bukan itu intinya dia datang ke Juxian Villa untuk membuat masalah. Pertama mengalahkan Song Yida di Hot Spring Valley, lalu mengalahkan Eight King Kong, dan berturut-turut mempermalukan putranya. Ini adalah putra sulungnya, dapat dikatakan bahwa dia adalah segalanya baginya. Tidak ada yang harus tersinggung. Menantu dari keluarga kecil kelas 2 sebenarnya berani bertindak lancang di depannya. Selama dia tidak bisa menghabiskan 100 juta, hari ini, dia akan menyesal datang ke dunia ini. Tuan Ye Tianzong Ye, pada pelelangan ini, saya membeli manuskrip penyair dinasti King Luo Yifu, senilai 1 juta. Pada saat yang sama, saya juga membeli satu set pakaian 4 potong yang digunakan oleh Kaisar dan selir dinasti Qing, senilai 100 juta, dan nilai total barangnya adalah 101 juta. Qiu Dongshan selesai melaporkan. Song Yida menyerahkan mesin kartu kredit, tersenyum di seluruh wajahnya, dan berkata dengan tenang, Tuan Ye, ayolah, kartu atau uang tunai. 100 juta cukup banyak, dan uang tunai tidak ditampilkan, jadi mari gunakan kartu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.